Halo semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di channel saya. Bersama saya Cornelius, YouTuber Pendidikan Bersatu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang gaya. Kalian ingin tahu dan ingin belajar tentang gaya? Mari kita simak videonya. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Satu benda yang diam akan menjadi bergerak, dan benda yang bergerak akan menjadi diam. Benda berubah bentuk. Kita bahas satu persatu. Benda yang diam menjadi bergerak. Di sini contohnya adalah jika kita mendorong meja atau menendang bola dan menarik gerobak. Untuk benda yang bergerak menjadi diam, contohnya adalah jika kita sedang naik sepeda dan kita mengerem sepeda itu, maka sepeda yang tadinya bergerak itu akan menjadi diam. Kemudian benda berubah bentuk. Di sini contohnya adalah ketika botol air mineral yang kosong lalu kita injak, maka botol itu akan berubah bentuk. Dan terakhir adalah benda bergerak berubah arah. Contohnya adalah ketika kita sedang bermain sepak bola atau futsal, ketika bola menghampiri kita dan kita langsung menendangnya, maka itu juga dapat disebut sebagai benda bergerak berubah arah. Nah, untuk gaya sendiri itu bisa kita lihat ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah gaya otot, lalu gaya gravitasi bumi, gaya pegas, lalu gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesek. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sangat fleksibel karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada manusia. Oleh karena itu, gaya otot bisa mendorong dan menarik. Kemudian manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghasilkan gerakan. Gaya otot memungkinkan tubuh kita untuk bergerak secara kasar maupun secara halus. Di sini maksudnya bergerak secara kasar itu adalah kita berlari, bergerak, meloncat. Sedangkan bergerak secara halus adalah menulis, menggunting, dan lain sebagainya. Kemudian memberikan postur tubuh. Kemudian melakukan kegiatan sehari-hari. Banyak kegiatan sehari-hari yang dipengaruhi oleh gaya otot. Contohnya jika kita mengangkat ember atau mendorong meja. Kemudian melatih tubuh. Berikutnya adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda di permukaan bumi. Adanya gaya gravitasi menyebabkan kita tetap dapat berdiri di atas permukaan bumi dan tidak melayang-layang di udara. Manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Gravitasi bermanfaat untuk kegiatan olahraga dan hiburan seperti terjun payung, para layang, bungee jumping, dan loncat indah. Kemudian gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi karena kekuatan yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Ketika memainkan karet, karet akan melebar. Namun saat bersamaan, karet melawan dan ingin kembali ke bentuk semula. Manfaat gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membuat tidur lebih nyaman dengan spring bed. 2. Shock breaker pada kendaraan. 3. Karet untuk mengikat. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Gaya magnet bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet membuat benda saling tarik-menarik ataupun saling menjauh. Manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. 2. Kompas sebagai penunjuk arah di bumi. 3. Dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. 4. Mengangkat rongsokan besi. Dan 5. Hiasan yang bisa menempel di kulkas. Kemudian gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dimiliki suatu benda yang memiliki muatan arus listrik untuk menarik atau menggerakkan benda. Manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memberi penerangan. 2. Memberi tenaga bagi peralatan elektronik. 3. Memacu jantung yang berhenti bekerja dengan alat pacu jantung. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat gesekan dua permukaan benda yang bersentuhan. Gaya gesek berlawanan dengan arah gerak. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu makhluk hidup dan benda-benda bergerak tanpa tergelincir. 2. Menghentikan kendaraan yang sedang bergerak. 3. Menciptakan panas seperti di mesin kendaraan dan korek kayu.
Kemudian kita akan belajar tentang listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis dan listrik dinamis merupakan pembagian jenis listrik berdasarkan keadaan muatannya. Listrik statis dan listrik dinamis adalah listrik yang dapat kita temui dengan mudah dan dengan contoh yang sederhana. Listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah statis atau bisa disebut listrik yang diam. Muatan listriknya dapat berupa positif dan negatif. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah suatu gejala listrik yang ditimbulkan oleh pergerakan muatan listrik. Perbedaan listrik statis dan listrik dinamis. 1. Penyebab terjadinya listrik statis adalah gesekan di antara dua benda. Sedangkan listrik dinamis terjadi akibat perbedaan muatan listrik dan akibat adanya arus searah maupun bolak-balik. 2. Listrik statis disebut sebagai listrik yang diam, sedangkan listrik dinamis disebut sebagai listrik yang bergerak. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami dan mengerti materi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya, agar teman-teman kalian yang lain dimanapun mereka berada dapat mempelajari juga materi ini. Kita akan berjumpa kembali pada materi berikutnya dan video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.